Tidak sampai 1 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba berbagi catatan tentang targhib dan tarhib Ramadan. Berkenaan dengan Ramadan ini ada 3 istilah. Ada tarhib dengan hak kecil, ada targhib dengan ghin, dan tarhib dengan hak besar. Bagi orang yang di pesantren ini tidak membingungkan, tapi bagi kita terkadang bingung, ini maknanya apa gitu. Jadi baik kita mulai dari pelajaran ini. Tarhib kalau dengan hak kecil itu artinya penyambutan, menyambut dengan gembira. Kita jarang menggunakan kalimat tarhib, tapi seringkali di bagian bawah itu yang dilingkari merah. Marhaban, marhaban ya Ramadan. Nah, marhaban itu salah satu bentuk tarhib, penyambutan. Kemudian ada lagi targhib. Kalau targhib itu dari kata raghaba yuraghibu, artinya menjadikan ingin, membuat jadi berminat, jadi semangat. Kalau bahasa Inggris encouragement, yang tadinya loyo kemudian jadi semangat. Nah, itu namanya targhib. Ada lagi istilah tarhib. Kalau tarhib beda lagi. Dengan hak besar ini membuat takut, bikin jadi waspada. Misalnya hadis tentang puasa itu, barang siapa yang berlapar-lapar tapi dia tidak menjaga mulutnya dari pembicaraan keji, ucapan dusta, perbuatan sia-sia, Allah gak butuh kok dengan laparnya. Nah, itu kan tarhib, bikin kita takut supaya kita menjaga ibadah saum kita. Nah, kalau kita sudah paham begitu, ya semuanya sama. Kalau tarhib berarti penyambutan, kalau targhib berarti memberi semangat, ayo gitu kan, supaya kita jadi bangkit semangat. Kalau tarhib ya supaya kita takut kemudian menjaga diri. Baik, berkenaan dengan tarhib ini kita mulai dengan surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tema besar daripada Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Walaupun memang di dalamnya ada kewajiban berpuasa, tetapi disebutkan di dalam Al-Quran, Ramadan itu dihubungkannya dengan diturunkannya Al-Quran. Menurut Ibnu Katsir, Allah memuji bulan Ramadan ini disebutkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah pilih di bulan inilah Al-Quran yang agung diturunkan. Bahkan kalau kita melihat penjelasan dari hadis-hadis, bukan hanya Al-Quran saja yang diturunkan di bulan Ramadan. Semua kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabinya, itu diturunkannya di bulan Ramadan. Qad waradal hadis di annahu syahrul ladzi kanatil kutubul ilahiyah tanzilu fihi alal anbiya. Bahwa di bulan ini diturunkannya kepada para nabi kitab-kitab itu pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan itu bisa juga bukan hanya bulan nuzulul Quran, tetapi bulan nuzulul kutubil ilahiyah. Semua kitab-kitab yang dari Allah itu diturunkannya bulan Ramadan. Kemudian di dalam surah Yunus ayat ke-57 berkenaan dengan Quran itu disebutkan keistimewaannya seperti ini. Kalau tadi dikatakan Quran itu petunjuk bagi manusia, maka sekarang semua manusia diseru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Tadi kan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ini wahai manusia. Qad ja'atkum mau'izatun. Sungguh telah datang kepada kalian pelajaran. Maksudnya Al-Quran tadi. Mir rabbikum, dari Allah yang menciptakan kalian, yang mengurus kalian, yang terus-menerus memberi rezeki pada kalian. Maksudnya kita jangan licik. Jangan rezekinya masih kita harapkan, tapi pelajaran dari Allah berupa Al-Quran kita tinggalkan. Napasnya sangat kita perlukan, sampai khawatir kalau kita tidak bisa bernapas. Sudah diukur nih, kalau oximeter sudah 80, napas sudah sesek, kita udah panik. Tapi jangan sampai napasnya diperlukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Qurannya diabaikan. Mir rabbikum, dari Allah ya Rabb kalian itu ada mau'izah, ada pelajaran. Lebih dari itu, syifa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit-penyakit hati. Kemudian wahudan, petunjuk. Terlebih lagi warahmatul lil mu'minin, bagi orang yang beriman itu dia rahmat.
Sehingga kita yang disuruh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, mestinya lebih bergembira lagi. Karena bagi orang yang beriman, itu rahmat. Kemudian disebutkan di dalam ayat ke-58-nya, katakanlah, kalau kita yang mendengar, jadikan prinsip. Karena itu perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk mengatakan, kepada kita harus jadi prinsip. Bifadlillahi wa birahmatihi, dengan kurnia Allah, Al-Quran. Dan rahmatnya bagi orang yang beriman itu adalah rahmat. Di samping tentu saja tadi juga hudan, kemudian juga pengobat bagi segala penyakit yang ada dalam hati, pelajaran. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan Al-Quran ini hendaknya kalian berbahagia, bergembira, senang. Huwa khairum mimma yajma'un, karena Al-Quran itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa bihadzal ladzi ja'ahum minallah minal huda wa dinil haq. Dengan datangnya dari Allah, yakni petunjuk al-huda dan dinil haq, din yang benar, falyafrahu, bergembira, senanglah. Mengapa? Fa innahu aula ma yafrahuna bihi, karena itu yang paling afdol, paling utama untuk kita bergembira. Jadi senang nih, Ramadan ini momen Quran diturunkan dan kita harus berbahagia. Dan kebahagiaan itu diselebrasikan selama 1 bulan penuh. Harapannya itu menjadi obor, menjadi suluh semangat bagi 11 bulan berikutnya. Karena huwa khairum mimma yajma'un. Quran, kurnia Allah, rahmat itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan manusia. Min khutamid dunya wa ma fiha, dari semua yang berupa harta duniawi dan apapun yang bisa dikumpulkan oleh manusia dari dunia ini. Mengapa? Karena itu hanya jahratil faniyah adzahibah, hanya kembang kehidupan yang akhirnya akan hilang dan akhirnya akan pergi. Zahibah, akan pergi. Kecuali kalau dunia ini dipakai untuk melaksanakan Al-Quran. Semua yang kita peroleh itu digunakan menjadi sarana melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran berdasarkan petunjuk Nabi, dipraktekkan di Madinah. Nah, kalau buat itu baru jadi baqiyatus salihah, menjadi simpanan yang baik untuk di akhirat. Tapi kalau hanya untuk dunia saja, lenyap. La mahala lahu, tidak ada tempat, tidak ada bekas. Quran itu yang harus membuat kita bahagia. Maka setting hati ketika memasuki bulan Ramadan itu harusnya hati berbunga-bunga, gembira. Alhamdulillah, bulan ini persis bulan 14 abad yang lalu Quran diturunkan. Jadi senangnya di situ. Dan kita berpuasa pun karena merayakan kebahagiaan tadi. Orang-orang soleh zaman dulu itu kalau senang, kalau bahagia, mereka puasa. Jadi itu tradisi orang soleh. Contoh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lama berdoa ingin punya anak. Kemudian ketika diberikan kurnia, diberikan kesempatan, istrinya hamil, walaupun secara manusia tidak mungkin, saking senangnya apa yang beliau lakukan? Puasa. Kemudian sejarah 10 Muharram. Orang-orang Yahudi itu di Madinah itu puasa setiap 10 Muharram. Ditanya, kenapa kalian berpuasa 10 Muharram? Merayakan kebebasan. Karena di tanggal 10 Muharram itu kami bebas dari penindasan Fir'aun. Berhasil melewati salah satu bagian dari teluk di Laut Merah. Selamat, merdeka mereka dari penjajahan Fir'aun. Mereka syukuri itu. Berabad-abad sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka puasa, merayakan kebahagiaan itu. Kata Rasulullah, kami yang lebih pantas untuk merayakannya. Karena Musa itu saudaraku. Secara akidah, secara tauhid, sama. Maka kegembiraan itu menjadi kegembiraan umat Islam juga. Dan dianjurkan kita juga puasa. Jadi, zaman dahulu itu orang kalau senang puasa. Rasulullah SAW, hari Senin kan saum juga. Kenapa? Hari itu aku dilahirkan. Orang-orang soleh itu kalau senang, dia puasa. Maka kita mencontoh itu. Kita bahagia Al-Quran diturunkan dan merayakan kebahagiaan itu dengan kita berpuasa. Jadi puasa itu penuh rasa kegembiraan. Alhamdulillah Quran diturunkan. Ikut senang. Masya Allah Quran diturunkan. Itu akan menjadi penyelamat kita. Itu akan menjadi pemberi syafaat kepada kita. Bahkan dikatakan syafaat Al-Quran itu syafaat yang agung. Ketika orang sangat mencintai Al-Quran, kita tahu pada prakteknya kita gak bisa melaksanakan Al-Quran itu 100% hari ini. Kita tahu, ada keterbatasan, ada hal-hal yang belum bisa dilaksanakan. Tetapi, kita bertekad
bahwa kita ingin melaksanakan Al-Quran itu 100%. Itu jadi tekad kita, karena kecintaan kita. Maka kalau kita tidak sampai bisa melaksanakan semuanya, Quran memberi syafaat kepada kita atas tekad kita itu. Itu kan gembira. Dalam hadis yang saya tidak masukkan di sini, tapi pernah kita bahas. Zaman dulu ketika Nabi yang membimbing, kalau kalian meninggalkan 10% saja dari Islam ini, kalian celaka. Tapi akan ada zaman akhir nanti, andai kalian melaksanakan yang nanti 10% saja dari Islam ini, mereka selamat. Mengapa? Ya kondisinya sudah berbeda lagi. Ancamannya lain lagi. Nah mudah-mudahan kita ini, walaupun secara totalitas persentase melaksanakan Al-Quran itu belum bisa sepenuhnya dengan beberapa pertimbangan tadi, tapi karena tekad kita ingin melaksanakan Islam ini, kita selamat dengan syafaat dari Al-Quran tadi. Kan bahagia. Bahagia. Alhamdulillah, Quran diturunkan. Makanya di dalam beberapa jalur riwayat, walaupun jalur riwayat itu lemah, tetapi isinya bisa dijadikan pelajaran. Karena sama dengan apa yang disebutkan Quran tadi. Man utiyal Quran, barang siapa yang dianugerahi Quran. Kita ini semua termasuk yang dianugerahi Quran. Ya memang levelnya beda-beda, ada yang sampai hafal 30 juz. Kita juga hafal Fatihah, Bulhu, juz amma. Ya kan hafal juga. Jadi jangan sampai kalau ditanya hafal Quran enggak? Enggak saya mah. Itu tidak mensyukuri nikmat. Jadi kalau ditanya hafal Quran harus bilang hafal. Hafal. Ya hafal, baca aja dulu. Apalagi kalau kita bicara fadilah, barang siapa yang membaca 3 kali Qul huwallahu ahad, itu kan sama dengan membaca Quran seluruhnya. Kenapa? Karena sepertiga dari ayat Al-Quran itu tauhid. Sepertiganya itu tauhid. Nah kalau kita orang yang diberi anugerah beriman pada Quran, kemudian kita lihat, kayaknya orang lain lebih bahagia dari saya. Urusan dunia. Dia dianugerahi Quran, kemudian melihat orang lain yang punya harta duniawi, dianggap itu lebih mulia dari kita, yang kita punya Quran. Maka faqad saggara aziman. Sungguh dia telah meremehkan hal yang mulia. Harusnya kita merasa lebih bangga dengan Quran bersama kita. Walaupun Firaun punya istana dan kerajaan, kita nggak iri. Gitu. Dan kalau kita merasa iri dengan orang yang hanya secara duniawi, padahal dia tidak beriman, memiliki segala hal, kita punya Quran, kita minder, itu wa'azzama saghiran. Kita mengagungkan hal yang sebenarnya remeh. Maka kembali harus settingnya, kita menjadi orang yang paling berbahagia karena Quran diturunkan, dan itu akan menjadi syafaat buat kita. Gitu. Nah ini setting hati ini yang penting. Senangnya itu yang bikin Allah senang. Allah menurunkan Quran dan kita menyambutnya dengan hati yang hangat dan bahagia. Allah ridho.